melakukan aktivitasnya setiap saat itu pasti memerlukan energi. Nah, energi itu diperoleh dari bahan makanan. Bahan makanan yang kita peroleh juga dari sumber makanan, baik itu dari tumbuhan maupun hewan kalau pada manusia ya. Nah, sama pada makhluk hidup yang lain seperti pada hewan juga sama, mereka membutuhkan energi yang diperoleh dari sumber energi baik dari hewan sendiri maupun dari tumbuhan ya. Nah, sumber energi yang utama adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Itu yang paling utama ya. Tentunya baik itu tumbuh-tumbuhan maupun tetap dia menghasilkan atau tubuhnya ya itu diri karbohidrat dan protein sebagai energi. Nah, metabolisme menghasilkan 4 kalori setiap 1 gram. Berbeda dengan lemak yang menghasilkan 9 kalori. Ini kita lihat secara singkat untuk mengenal apa itu karbohidrat. Yang itu ya, karbon itu C, hidrat itu air ya. Air. Nah, pada umumnya hidrokarbon atau terdiri dari atom karbon atau C, kemudian hidrogen H dan oksigen O. Ya, dengan perbandingan H dan O 2:1. Selalu begitu ya. Jadi O-nya 1, H-nya 2. Jadi contoh nih, C6, H-nya 12, O-nya 6. Itu glukosa. Kalau sukrosa, H-nya C6 juga, H-nya 22, O-nya 11. Nah, ini nama-nama lain dari sakarida ya. Nah, itu intinya begitu. Kalau karbohidrat itu O-nya 1, H-nya itu 2 perbandingannya. Jadi kalau H-nya 11 ya, O-nya 11 ya, H-nya 22. Kalau O-nya 6 ya H-nya 12. Itu struktur yang memang sudah seperti itu ya dalam struktur biokimiawinya. Pada senyawa karbohidrat, gugus fungsionalnya atau yang sangat berfungsi itu adalah O dan H-nya atau hidroksida atau dikatakan aldehid atau keton, dan yang ini akan berhubungan dengan sifat kimia dan sifat fisika. Jadi kalau dalam karbohidrat itu dia memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Namun yang paling berperan adalah sifat kimia daripada karbohidrat. Nanti berbeda dengan lemak ya. Nah, kalau karbohidrat itu sifat kimia yang sangat menonjol. Sifat kimianya sebagai apa? Melaksanakan reduksi, terutama dalam suasana basah. Ya, dari pengaruh aldehid atau gugus fungsional daripada karbohidrat itu atau keton bebas dalam molekul karbohidrat. Pembentukan furfural. Furfural itu jadi dalam suasana asam kuat dan pemanasan monosakarida akan membentuk senyawa furfural atau derivatnya yang akan berwarna bila direaksikan dengan alfa-naftol atau timol sebagai reaksi pengenal adanya karbohidrat. Jadi nanti dalam praktek ya untuk menentukan apakah bahan makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak, maka bahan makanan itu kita tetesin dengan timol atau mungkin kalau di lab ya adanya yodium ya. Nah, itu akan menghasilkan warna ungu ya. Nah, ungu adalah merupakan pembentukan furfural ini. Itu kalau satu bahan makanan ditetesin dengan timol dan membentuk warna ungu, maka dalam bahan makanan itu banyak mengandung karbohidrat. Kemudian pembentukan oxidasi. Semua karbohidrat yang ada aldehidnya bila dipanaskan dengan vinyl hidralation yang berlebih akan membentuk oxidasi. Nah, ini adalah salah satu juga fungsi atau sifat kimia dari karbohidrat.
Kemudian pembentukan ester, yaitu gugus hidroksilnya bila direaksikan dengan asam akan membentuk ester. Nah, ini adalah semuanya merupakan sifat kimia daripada karbohidrat. Kemudian ada sifat fisika. Sifat fisikanya adalah aktivitas optik, ya optik, yaitu dia bisa menyalurkan cahaya. Jadi cahaya dapat dipancarkan dan diteruskan pada media dalam bentuk gelombang tegak lurus pada arah jalan cahaya tersebut. Melalui suatu kristal kasif atau prisma polarisator, maka hanya satu gelombang cahaya dengan posisi tertentu yang dapat diteruskan. Dan ini disebut cahaya terpolarisasi. Jadi karbohidrat, sifat fisika karbohidrat adalah bisa menyalurkan cahaya. Apabila cahaya yang terpolarisasi tersebut dilewatkan pada larutan salah satu enantiomer, maka bidang getahnya akan mengalami perubahan posisi, yaitu berputar ke kanan, atau dextro, atau ke kiri, levo yang disebut pemutaran cahaya. Besar berputarnya atau alfa tergantung dari jenis senyawa, suhu, konsentrasi, dan panjang gelombang dari senyawa karbohidrat tadi. Nah, ini merupakan sifat daripada optik. Jadi karbohidrat senyawanya tentunya bukan yang berarti karbohidrat misalkan nasi, bukan begitu ya, tapi suatu senyawa yang berisi atau tentunya yang bersifat cair yang berisi karbohidrat dan dia bisa memancarkan atau menyalurkan daripada cahaya. Nah, itu adalah merupakan sifat-sifat dari karbohidrat. Nah, untuk menjadi suatu energi, maka karbohidrat yang kita makan ya akan di dalam kemarin waktu kita bahas tentang sistem pencernaan itu karbohidrat di dalam makanan akan dicerna ya di dalam mulut ya dibantu amilase, kemudian di lambung, kemudian di usus dengan dirubah menjadi glukosa. Setelah glukosa di dalam usus kemudian diabsorpsi ya oleh fili-fili usus halus masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah maka akan dibantu oleh insulin untuk masuk ke dalam sel. Nah, setelah dari sel akan dirubah menjadi glikogen. Pada saat akan digunakan oleh sel tersebut untuk membentuk energi, maka glikogen tersebut akan dirubah lagi menjadi glukosa. Ya, kemudian diproses yang dinamakan glikolisis. Jadi glikolisis pada dasarnya adalah memetabolisme glukosa menjadi pirufat dan laktat dalam sel makhluk mamalia melalui proses glikolisis. Jadi glukosa ya yang merupakan bahan dari makanan yang kita makan ya itu akan dilakukan proses glikolisis untuk menjadi pirufat atau laktat. Ini bisa berubah-ubah. Nah, nanti di pirufat akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menjadi energi. Ya, intinya seperti itu. Nah, dalam proses untuk mendapatkan energi atau membentuk energi, ya, ini melalui proses glikolisis dan langkah-langkahnya ada berapa ya? Langkah-langkahnya ada 11 langkah, ya. 11 langkah dalam melakukan proses dari mulai glukosa menjadi pirufat ataupun menjadi laktat. Ya. Jadi apabila dalam proses glikolisis ini baik metabolisme fruktosa, galaktosa, maka akan terjadi proses metabolisme yang menggunakan oksigen dinamakan anaerob, tanpa oksigen anaerob, dan yang menggunakan oksigen itu aerob. Nah, ini tahapannya. Ini yang kata Ibu nggak bisa digantikan dengan kata-kata lain. Jadi istilahnya memang tahapannya seperti ini. Jadi pertama yaitu merubah glukosa
ya yang berasal dari makanan yang kita makan, kemudian dirubah menjadi glikogen, kemudian dirubah lagi menjadi glukosa dengan perantaraan hormon ya. Kalau dari glukosa menjadi glikogen menggunakan insulin, kalau glikogen menjadi glukosa menggunakan glukagon. Setelah menjadi glukosa, maka akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini reaksinya adalah reaksi fosforilase. Fosforilase ini memerlukan enzim yaitu heksokinase. Jadi beginilah prosesnya. Glukosa memerlukan ATP atau adenosine trifosfat atau energi ya untuk berubah menjadi glukosa 6-fosfat dan dengan diperantarai oleh magnesium 2+. Ya, bukan hanya glukosa, ada juga bahan dari fruktosa juga bisa menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya, ini enzimnya sama, kemudian butuh juga magnesium. Magnesium itu merupakan kofaktor ya. Nanti kita kalau bahas enzim ada koenzim, ada kofaktor. Kemudian langkah yang kedua, dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat atau bolak-balik. Ya. Fruktosa 6-fosfat juga bisa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini prosesnya ya isomerase memerlukan fosfoheksoisomerase atau isomerase. Tergantung daripada apa glukosa 6-fosfat atau fruktosa 6-fosfat bolak-balik. Nah, ini enzimnya. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat menjadi membutuhkan adenosine trifosfat atau ATP dengan antaraan magnesium diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Ya, ini enzimnya adalah fosfofruktokinase. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari fruktosa 1,6 difosfat membentuk 2 molekul triofosfat, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan diglyceraldehid trifosfat. Nah, ini enzim yang dibutuhkan adalah aldolase. Kemudian pada tahap keempat ini, di tahap kelima ini, secara bolak-balik kedua molekul dihidroksiaseton fosfat dan diglyceraldehid 3-fosfat ya ini dirubah secara bolak-balik ya, mengubah secara bolak-balik dari dihidroksiaseton fosfat di glyceraldehid 3-fosfat. Ini bolak-balik dirubah pada memerlukan enzim triosa fosfat isomerase. Kemudian yang keenam, di glyceraldehid ya, glyceraldehid 3-fosfat oleh ya, ini enzimnya ya yang di atas ini. Enzim di glyceraldehid 3-fosfat dehidrogenase merubah atau mengkatalisis glyceraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-difosfoglycerat dengan bantuan koenzim. Ya, koenzim apa? Koenzim NAD+ atau nicotinamida adenin dinukleotida. Dan fosfat diperoleh dari asam fosfat. Nah, enzimnya ini glyceraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Itu tahapan yang ke-6. Ya, glyceraldehid 3-fosfat ditambah koenzim NAD ditambah H3PO4, ini tadi asam fosfatnya menjadi asam 1,3 difosfoglycerat atau 3-fosfoglyceroyl fosfat dan diperoleh ADH dan hidrogen. Ini proses yang ke-6. Kemudian proses yang ke-7, dari asam 1,3-difosfoglycerat ini ya yang di proses ke-6 tadi menjadi asam 3-fosfoglycerat ya.
Di asam 1,3-difosfoglycerat dengan bantuan ADP dan magnesium menjadi asam fosfogliserat dan dihasilkan ATP, adenosid trifosfat, menggunakan enzim fosfogliseril kinase. Ini proses yang ke-7. Kemudian proses ke-8. Ya. Tadi asam fosfogliserat menjadi asam 2-fosfogliserat. Jadi asam 3-fosfogliserat dirubah menjadi asam 2-fosfogliserat. Enzimnya fosfogliseril mutase. Kemudian yang ke-9, ini asam 2-fosfoenol tripirufat, ya. Jadi membentuk fosfoenol pirufat dari asam 2-fosfogliserat. Jadi dari asam 2-fosfogliserat ini dibentuk menjadi asam 2-fosfoenol pirufat. Nah, ini bisa bolak-balik dengan enolase atau enzim enolase dan magnesium 2 plus bisa dirubah juga menjadi asam fosfoenol pirufat. Jadi di dalam tahapan ke-9 ini sudah asam fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini, asam fosfoenol pirufat ini dengan bantuan ADP, ya, dipindahkan gugus fosfat dari asam fosfoenol pirufat kepada ADP, sehingga membentuk ATP dan molekul asam pirufat yang dengan bantuan magnesium 2 plus dan kalium 2 sebagai aktivator. Nah, di sini sudah terbentuk asam pirufat, ya. Kemudian proses yang terakhir adalah, ya, tadi sudah terbentuk asam pirufat kalau ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen terbentuk asam laktat. Jadi reaksi terakhir pada glikolisis ini yaitu pembentukan asam laktat dengan cara reduksi asam pirufat dengan bantuan koenzim NADH. Jadi asam pirufat yang sudah terbentuk di tahapan ke-10 tadi dengan bantuan NADH plus hidrogen menjadi asam laktat plus NAD+. Dalam proses glikolisis 1 mol glukosa diubah menjadi 2 mol asam laktat. Nah, ini seandainya jadi bisa dirubah dari pirufat menjadi asam laktat. Tapi asam laktat ini menghasilkan energinya cuma sedikit, sehingga yang apabila mau masuk ke siklus asam sitrat maka harus menjadi asam pirufat lagi. Nah, ini proses yang tadi ada 11 langkah. Kalau kita singkat, ya, dari glukosa atau glikogen, ya, terus sampai dengan ke pirufat. Ya, dengan adanya pirufat di sini apabila ada oksigen di sini, ada oksigen maka menjadi pirufat. Kalau tanpa oksigen menjadi asam laktat. Nah, ini proses yang lebih lengkap lagi, sama sebetulnya, ya, dari glikogen, glukosa. Ini yang tadi 11 langkah, ya. Nah, ini ke pirufat nih. Pirufat. Kemudian kalau tidak ada oksigen ke laktat, ya, seperti itu. Ya, ini dengan ada rumus bangun kimianya dari masing-masing produk daripada metabolisme glikogen setiap tahapan beserta enzimnya. Nah, itu proses untuk mendapatkan pirufat, ya. Dan itu belum selesai. Karena kalau harus menghasilkan energi itu harus masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs nanti, ya. Nah,
Glikogenesis. Jadi apabila glukosa hasil metabolisme karbohidrat berlebih dalam darah, jadi kalau kita makan banyak glukosa dalam darah, maka glukosa itu akan dirubah menjadi glikogen dengan bantuan uridin difosfat, ya, dalam hati dan otot sebagai cadangan energi. Jadi apa yang kita makan tidak semuanya digunakan saat itu, tapi disimpan dulu dalam bentuk glikogen tadi, ya. Nah, proses sintesis glikogen ini disebut glikogenesis. Glikogenesis juga dapat dibentuk dari asam laktat pada siklus pengubahan glukosa, asam laktat dan glikogen yang disebut siklus Cori. Jadi kalau misalkan proses metabolismenya tadi di sini, ya, di sini ada asam laktat, ya, ada asam laktat, maka asam laktat ini bisa dibentuk lagi menjadi glukosa, tapi tidak asal balik lagi. Jadi harus melalui siklus Cori, ya, supaya bisa digunakan menjadi atau bisa dibentuk menjadi energi lagi. Jadi kalau tidak ada oksigen dia menjadi asam laktat, kalau ada oksigen dia masuk ke siklus Cori dan membentuk glikogen lagi dan akan berproses lagi akan membentuk pirufat. Nah, ini kondisi normal glukosa darah, ya, 80 sampai 100. Kalau sudah makan sekitar naik menjadi 120 atau 130 per 100 ml darah. Dalam kondisi puasa bisa turun sampai 6. Nah, kelebihan glukosa sering kita namakan sebagai hiperglikemi. Nah, tadi adalah glikolisis dan glikogenesis. Artinya glikolisis itu menghasilkan energi untuk digunakan masuk dalam siklus Krebs. Glikoneogenesis dan glikogenolisis itu apabila glukosa di darah habis atau tinggal sedikit dan tidak ada pemasukan glukosa dari karbohidrat, maka akan dilakukanlah pemecahan glikogen yang berasal dari senyawa bukan karbohidrat. Misalkan tadi asam laktat dan asam amino. Tapi asam laktat yang berasal bukan dari karbohidrat, ya. Jadi kalau asam laktat itu bisa berasal dari karbohidrat apabila tidak ada oksigen pada saat metabolisme. Ada asam laktat yang berasal dari lemak dan asam amino atau protein. Jadi glikoneogenesis dan glikogenolisis yang berasal bukan dari karbohidrat. Dan bukan kebalikan dari proses glikolisis. Jadi glikoneogenesis dan glikogenolisis bukan yang ada di sini tadi, ya. Nah, ini kan ada asam laktat. Asam laktat ini kalau dirubah menjadi energi tidak sama dengan glikoneogenesis. Ya, ini nanti masuknya ke dalam siklus Cori. Nah, kalau ini masuknya ke dalam glikoneogenesis. Glikogenolisis adalah pemecahan menjadi glukosa di hati atau asam laktat di otot. Dan pengaturan timbal balik antara glikogenesis dan glikogenolisis diintegrasikan ini pada 3,5 siklik adenosin monofosfat AMP siklik atau siklik AMP. Jadi ini ada proses tersendiri, ya. Istilah 3,5 itu memang sudah udah aturan atau udah siklus baku yang memang digunakan untuk proses ini. Ya, nanti kalau Anda bisa pelajari di biokimia itu. Ya. Ibu nggak jelasin di sini terlalu jelimet, ya. Yang penting Anda tahu proses pengaturan bolak-balik ini diintegrasikan di dalam 3,5 siklik AMP. Nah, ini macam-macam karbohidrat, ada monosakarida, ini yang sudah diabsorpsi di usus, ya, glukosa, fruktosa, galaktosa, pentosa,
Ini sama-sama glukosa tapi asalnya berbeda. Contoh nih galaktosa. Galaktosa itu monosakarida yang berasal dari susu. Itu namanya galaktosa. Oleh oligosakarida ya, ada sukrosa, laktosa, maltosa, rafinosa, dan steviosa. Kemudian ini yang polisakarida, tepung-tepungan ya, yang ada di misalkan di beras, di tepung ya. Nah ini ada amilum, glikogen, dextrin, selulosa. Selulosa itu merupakan glukosa yang berasal dari misalkan serat-serat ya, mukopolisakarida dan heteropolisakarida. Ini semuanya mengandung glukosa. Manfaat daripada karbohidrat. Karbohidrat itu berasal dari makanan dalam tubuh mengalami glukosa perubahan atau metabolisme sehingga menjadi glukosa dalam darah dan glikogen dalam otot yang merupakan hasil sintesis di hati yang akan menjadi cadangan energi. Apabila banyak glukosa yang teroksidasi untuk memproduksi energi, maka glikogen dalam hati akan mengalami proses hidrolisis untuk membentuk glukosa, ataupun sebaliknya, kalau glukosa banyak, ya maka dia akan disimpan dalam hati. Begitu seterusnya. Dan semua karbohidrat itu berasal dari proses yang ada di tumbuhan, ya tumbuhan awalnya. Jadi tumbuhan mengambil CO2 dari udara dan mengambil H2O dari air. Kemudian dengan perantaraan sinar matahari, ya, dan adanya klorofil dalam daun, maka CO2 dan H2O akan membentuk glukosa atau monosakarida, ya, berupa monomer. Dan monomer dari glukosa bersatu membentuk polimer atau dikatakan polisakarida. Jadi awalnya CO2 dan H2 itu membentuknya ya monosakarida, tetapi monosakarida itu di dalam tumbuhan itu bersatu, akhirnya menjadi satu polisakarida. Misalkan kayak biji beras ya, padi gitu ya. Nah, itu sudah polisakarida. Kemudian polisakarida tersebut berupa amilum yang terdiri dari amilosa dan sisanya adalah amilopektin. Amilosa ada 250 sampai 300 unit di glukosa yang terikat dalam ikatan alfa 1,4 glikosilik berupa molekul dengan rantai terbuka, dan amilopektin selain ikatan 1,4 glikosilik juga ikatan 1,6 glikosidik. Ini karbohidrat yang ada di dalam tepung ya, tepung atau polisakarida. Nah, itulah kira-kira bagaimana metabolisme karbohidrat. Kita lanjut kepada metabolisme lemak. Tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh di-cut ya. Silakan kapan saja Anda mau tanya, boleh di-cut. Metabolisme lipid. Lipid atau lemak merupakan kelompok heterogen senyawa yang lebih berhubungan karena sifat-sifat fisika. Jadi berbeda dengan karbohidrat tadi ya. Kalau karbohidrat itu lebih banyak ke sifat kimianya, ya. Kalau lemak itu lebih banyak ke sifat fisika dibanding dengan sifat kimia. Ya. Sifat fisikanya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam non-polar. Chloroform, ya. Yang termasuk kelompok lemak adalah lemak, minyak, dan malam. Malam itu apa ya? Kayak wax gitu ya. Nah, fungsi di dalam tubuh, lemak itu sebagai energi atau sumber energi, dan dia menghasilkan 9 kalori dalam 1 gram lemak. Penyekat panas dalam jaringan subkutan. Jadi lemak tubuh itu berada di subkutis dan dia akan penyekat panas. Ya, kalau panas dia tubuh tidak menjadi panas, kalau dingin juga
tubuh tidak menjadi dingin, ya, karena ada penyekatnya. Kemudian juga penyekat listrik untuk perambatan cepat gelombang depolarisasi di sepanjang rambut saraf bermiling. Nah, penyekat listrik, jadi kalau di neuron ya, jadi waktu Anda belajar saraf, ada neuron. Neuron itu merupakan unit fungsional dari saraf yang menghantarkan impuls. Nah, impuls itu akan dihantarkan dari mulai dendrit ya, nanti ke bodinya untuk diterjemahkan atau diproses dan disalurkan melalui akson. Nah, di akson itu ada yang dikatakan mielin. Ya, mielin itu adalah pelapis. Ya, kalau misalkan listrik itu ada logamnya kan dibungkus oleh luarnya ya, seperti karet gitu. Nah, itu adalah merupakan penyekatnya supaya impuls itu tidak menyebar. Jadi merambat cepat, tidak menyebar. Nah, itu adalah mielin ini merupakan bahan dasarnya merupakan lemak. Pembentuk sel penting seperti lipoprotein. Jadi lemak itu tidak bisa larut air, sehingga supaya dia larut air, dia harus bergabung dengan protein. Ada lipoprotein, ada glikoprotein. Nah, terutama di membran sel atau membran mitokondria di dalam sitoplasma. Jadi supaya di dalam organel sel itu si bentuknya menjadi tidak kencas ya, bentuknya tegang gitu. Nah, itu ada membran selnya. Membran selnya atau lapisannya itu merupakan berasal dari bisa lipoprotein, bisa lemak, sehingga dia tidak larut si selnya ya, untuk menyelimutin selnya. Sarana pengangkut lipid dalam darah ya, karena lipid tidak larut air, maka dia harus bergabung dengan protein ya, sehingga menjadi lipoprotein. Nah, kalau lipoprotein dia bisa larut dalam darah sehingga bisa diangkut ke bagian yang membutuhkan. Dan lemak juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Nah, ini klasifikasi lemak. Ada lemak sederhana, ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Ya, contohnya lemak, asam lemak plus gliserol dalam keadaan cair disebut sebagai minyak. Kemudian ada malam atau wax, asam lemak plus alkohol monohidrat yang berbobot molekul lebih tinggi. Ini yang lemak sederhana. Lemak kompleks, ester asam lemak dengan gugus lain plus alkohol. Ada fosfolipid, ya. Ini kelompok lipid selain asam lemak plus alkohol juga residu asam folat. Lipid ini sering mempunyai basa yang mengandung nitrogen dan substituen lain seperti gliserol, fosfolipid, sphingofosfolipid. Kemudian ada glikolipid. Nah, ini glukosa yang bergabung dengan lipid. Atau glikosphingolipid, mengandung asam lemak plus sphingosine dan karbohidrat. Bentuk lipid kompleks yang lain adalah sulfolipid, aminolipid, termasuk lipoprotein. Nah, itu adalah bentuk-bentuk lemak supaya dia bisa larut dalam air. Nah, lemak juga merupakan prekursor. Prekursor itu bahan dasar ya. Bahan dasar daripada derivat lemak. Seperti asam lemak, gliserol, steroid, sterol, aldehid. Ini merupakan prekursor. Kenapa ada prekursor? Karena contohnya misalkan kolesterol ya, kolesterol ya, steroid ini juga merupakan bahan dasar. Bahan dasar apa? Bahan dasar hormon, misalkan hormon seks ya, itu berasal dari kolesterol.
berasal dari lemak juga. Jadi lemak merupakan prekursor dari berbagai hormon. Ya. Karena tidak bermuatan, asil gliserol atau gliserida, kolesterol dan kolesterol dinamakan lipid netral. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada lemak. Lemak, ester, asam lemak, dan gliserol. Ini lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu tidak mengandung ikatan rangkap, artinya tidak bisa dipotong-potong nih karbonnya. Asam asetat, propionat, butirat, valerat ini merupakan lemak jenuh. Nah, kalau lemak tak jenuh, ini karbonnya bisa dipotong, mengandung ikatan rangkap, bisa satu, bisa lebih. Ya, ini salah contoh. Etilen, asam lemak jenuh, ikatan rangkap ganda. Ini aminoat. Tapi itu Staglandia, boksan, leukotrin, ini unsur-unsur lemak yang rangkapnya banyak, yang dengan tanah tubuh, supaya akan diperannya untuk pembekuan dan ya, juga untuk tahanan tubuh. Nah, asalnya ada lemak. Jadi sebetulnya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh karena untuk mekanisme tidak semata-mata lemak itu jelek, tetapi kalau berlebihan itu menjadi bermasalah. Tapi secara umum lemak itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana cara transport lemak? Lemak itu awalnya kita makan, masuk ke dalam usus, kemudian supaya lemak bisa dicerna, yang kita bahas kemarin untuk sistem pencernaan, maka harus dibantu oleh cairan madu atau ketambahan. Tentang proses emulsifikasi. Kenapa butuh diemulsifikasi? Supaya lemak bisa pecah. Bentuk tidak semuanya bisa kayak glukosa diangkut, tapi bisa dari dengan elektron, lipoprotein, dan asam lemak yang terikat dalam albumin. Ya, jadi kalau elektron tidak masuk langsung ke dalam, harus berikatan dengan harus masuk ke dalam cairan lim, ya, pembuluh lim, jadi tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau lipoprotein, kemudian lemak yang berikatan dengan albumin ini bisa masuk, bisa larut dalam darah. Nah, omikron itu yang paling banyak ya, 81-82%. Protein 2%, fosfolipid 7%, kolesterol 9%. Jadi kilomikron sangat banyak dan dia tidak masuk ke dalam darah langsung, tetapi masuk ke dalam getah atau pembuluh lim. Nah, ini lemak oleh darah diangkut ke organ-organ tubuh atau jaringan melalui proses hidrolisis lemak. Jadi hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang terdapat dalam sebagian besar jaringan adiposa dan otot jantung. Dan sebagian sukahati yang terubah menjadi fosfolipid diangkut ke jaringan atau sekali saat perlukan diubah menjadi energi. Jika energi karbohidrat keluar pulang. Nah, ini itu diangkut ke masuk ke dalam organ-organ. Nah, ini kira-kira kan lintasan metabolisme atau pemecahan ya protein untuk masuk ke dalam siklus alam sitrat karbohidrat
maupun bin itu dalam proses katabolismenya akan dirubah menjadi glukosa kalau karbohidrat, ya, kemudian menjadi asam lemak dan gliserol, dan protein menjadi asam amino. Kemudian disimpan, kemudian bila diperlukan dilakukan katabolisme. Dengan katabolisme akan membentuk asetil koenzim A. Setelah menjadi asetil koenzim A, maka masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ya, siklus asam sitrat. Nah, ini akan dilepaskan buah hidrogen dan ATP dan juga CO2. Ini secara singkat ya, bagaimana tubuh apabila membutuhkan energi mengambil bahan-bahan baik dari karbohidrat, lemak, dan protein untuk masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah ini nih, kalau siklus asam sitratnya. Kita coba bagaimana biosintesis lemak. Jadi biosintesis lemak tidak merupakan kebalikan dari penguraiannya, akan tetapi melalui metabolisme lain terjadi dalam sistem mitokondria. Jadi kalau misalkan tubuh membutuhkan mensintesis suatu hormon dan sebagainya ya yang diperlukan, maka proses untuk mengambil lemak yang ada di tubuh untuk diuraikan dan dibentuk menjadi sintesis sesuatu lemak yang dibutuhkan itu tidak dengan sendirinya membalik gitu saja. Jadi kan kalau lemak tadi ya, lemak itu kalau prosesnya itu kan diangkut nih, terus kemudian dibawa berupa misalkan dimasukkan ke jaringan adiposa, kan disimpan di hati atau di otot. Itu kalau disimpan. Tapi kalau misalkan mau mensintesis lemak dalam bentuk lain, yang tadi disimpan nggak begitu saja diurai, enggak, tetapi menggunakan metabolisme lain dalam sistem mitokondria atau organel selnya di mitokondria, terutama sintesis palmitat yang lengkap dari asetil-CoA dalam sitosol. Jadi harus misalkan sintesis palmitat, nah itu dilakukan di mitokondria. Dan yang berasal dari asetil koenzim A. Sistem lain untuk pemanjangan rantai asam lemak terdapat dalam retikulum endoplasma hepar yang dikatalisis oleh sistem elongase mikrosol. Jadi biosintesisnya berawal dari setelah lemak telah terpecah menjadi asam lemak, dan gliserol, juga dari molekul lain yang berasal dari hasil metabolisme karbohidrat maupun protein. Jadi lemak yang disimpan di otot maupun di hati itu bisa berasal dari lemak sendiri, bisa juga berasal dari karbohidrat dan protein berlebihan. Jadi walaupun kita konsumsi lemaknya sedikit, kalau konsumsi karbohidrat dan protein banyak, kalau tidak dipakai maka akan menjadi lemak. Nah ini sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak berasal dari asetil koenzim A. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim yang terdapat dalam sitoplasma, sedangkan enzim pemecah lemak ada pada mitokondria. Jadi reaksi awalnya adalah karboksilase asetil-CoA menjadi molekul malonyl-CoA. Reaksi ini melibatkan HCO3- dan energi dari ATP. Malonyl koenzim A mempunyai gugus prostetik biotin yang bekerja sebagai katalis. Nah, sistem tersebut terdapat dalam banyak jaringan tubuh termasuk hati, ginjal, otak, paru, kelenjar payudara, dan lemak adiposa yang ada di semua jaringan. Kofaktornya bisa NADPH, ATP, M2, biotin, dan HCO3- sebagai sumber CO2. Asetil-CoA merupakan substrat antara
secara umum sintesis asam lemak rantai panjang dapat disimpulkan dilaksanakan sistem enzim yang terdapat dalam sitosol sel, yaitu asetil CoA, karboksilase, dan sintesa asam lemak. Telah di NADPH, ATP mangan 2, biotin, asam patatnya, dan asetil CO3 sebagai faktor. Asetil CoA karboksilase diperlukan untuk mengubah asetil CoA menjadi malonyl CoA. Pada gilirannya, enzim sintase asam lemak yaitu kompleks multi-enzim dari satu rantai polipeptida dengan 7 aktivitas enzimatik yang berbeda akan mengkatalisasi susunan palmitat dari satu molekul asetil CoA dan 7 malonyl koenzim A. Nah, ini adalah proses pengangkutan asam lemak rantai panjang lewat membran internal mitokondria. Jadi tadi yang Ibu baca di atas adalah ini untuk mensintesis asam lemak. Sintesis asam lemak ini prosesnya ada di dalam mitokondria. Mitokondria itu ada di dalam sel. Nah, sementara asam lemak itu ada di luar, kan ada di darah, ya, di free fatty acid. Nah, untuk bisa disintesis menjadi asam lemak yang dibutuhkan, dia harus masuk ke dalam mitokondria. Nah, ini adalah di dalam sel mitokondria. Ini membran mitokondria, ini di dalam sel mitokondria. Jadi, untuk dia bisa masuk ke sini harus melalui proses-proses. Jadi, di sini ada free fatty acid di luar, ya. Ini ada membran luar dari mitokondria, ya. Kemudian masuk nih dengan ada hasil koenzim A sintetase, ya. Kemudian fatty acid dirubah menjadi hasil A. Oleh siapa? Oleh enzim A sintetase. Bukan ATP akan dirubah menjadi AMP, ya. Hasil koenzim di dalam membran karena mitokondria belum masuk. Ini menjadi koenzim A. Nah, kemudian di dalam mitokondria ini ada karnitin. Supaya masuk ke dalam mitokondrianya, ini masih di luar, membran mitokondria yang luar, maka karnitin itu harus membawa si asil ini ke dalam, ya. Jadi si asil koenzim A akan dirubah menjadi koenzim A dan asil karnitin. Kemudian dibawa ke dalam. Nah, ini adalah dengan perantaraan karnitin palmitoil transferase 1 masuk ke dalam mitokondria melalui membran internal mitokondria. Nah, setelah ada di dalam mitokondria, maka si karnitin lepas lagi. Nah, di dalam sini juga ada koenzim A. Maka karnitin lepas, hasil akan gabung lagi dengan menjadi hasil koenzim A. Karnitinnya akan keluar lagi, keluar dari inti atau membran dalam mitokondria, keluar nanti akan mengikat lagi hasil. Nah, setelah hasil koenzim A terbentuk lagi di dalam mitokondria, akan terjadilah oksidasi beta. Nah, di sini akan berlangsunglah di oksidasi asam lemak tadi, ya, di dalam sel mitokondria. Ya, ini hasil koenzim A sintetase, ya, ini asam lemak aktif hasil koenzim A. Oleh hasil koenzim A sintetase akan diangkut ke dalam, ya, akan terjadilah dirubah, ya, hasil koenzim A dehidrogenase membentuk ini trans-enoyl koenzim A. Ini ada rantai respirasi flavoprotein, terus bentuk koenzim A, terus menjadi koenzim A, dan di sini menjadi asetil koenzim A, ya, yang artinya hasil koenzim A menjadi asetil koenzim A, dan ini masuk ke dalam siklus Krebs, siklus asam sitrat.
Nah, siklus asam sitrat inilah yang akan Nah, di sini ya, ini siklus asam sitrat tadi, asetil-CoA yang sudah terjadi tadi dari karbohidrat, lemak maupun protein membentuk asetil-CoA di dalam mitokondria. Nah, ini masuk siklus asam sitrat ya. Jadi ini semuanya ini bisa blok balik ya. Ada sitrat, cis-akoninat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil koenzim A. Ya, di sini juga suksinil koenzim A terus sit nih. Nah, ini kalau di sini anaerobik ya. Kalau di sini yang aerobik. Nah, ini dilepaskan fosfat ini. Fosfat itu energi. Ini fosfat dilepaskan fosfat banyak ya. Selama proses ini dihasilkan fosfat berenergi tinggi. Jadi energi ini diperoleh pada saat proses di siklus asam sitrat. Nah, itu adalah proses bagaimana energi dibentuk ya, dari mulai tadi ya membawa free fatty acid ya supaya berbentuk hasil koenzim A. Ya, kalau sudah hasil koenzim A, nanti akan akhirnya membentuk asetil koenzim A. Hasil koenzim A membentuk asetil koenzim A. Asetil koenzim A nanti masuk ke dalam siklus asam sitrat. Lemak sebagai sumber energi ini pada pengangkutan elektron dalam rangkaian respirasi dari flavin adenin di nukleotid atau FADH2. Ini tereduksi dan NADH akan menghasilkan sintesis 5 ikatan fosfat berenergi tinggi. Ya, untuk setiap 7 molekul pertama asetil-CoA. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, ya banyak fosfat yang dibebaskan. Jadi kan ada 7 molekul asetil koenzim A dan dia menghasilkan 5 fosfat, berarti ada 35 yang dihasilkan bersama 8 mol dan setiap mol akan menghasilkan 15 mol ATP sehingga pada oksidasi dalam siklus asam sitrat memberi 96 mol ATP. 96 ATP. Kemudian jumlahnya menjadi 131 dengan dikurangi 2 mol yang dipakai ya, maka diperoleh 129 mol ATP per mol palmitat. Jadi setara dengan 125 kali 5 1,6 6,6 kilojoule. Ya, mengingat energi maka dihasilkan total energi dari pada lemak lemak asam dan sekaligus periasnya fosforida dan membran sel mengandung asam jenuh yang penting untuk mempertahankan validitas membran sel. Jadi asam lemak jenuh ini sangat penting untuk apa? Membran sel atau sel itu harus diselimuti oleh membran, di dalamnya ada sitosol. Nah, membran ini nggak boleh kences, dia harus dalam bentuk tegang ya, sehingga fluiditas daripada membran sel itu sangat penting. Rasio asam lemak jenuh ganda polyunsaturated fatty acid terhadap lemak jenuh
atau saturated fatty acid disingkat ya, ini polyunsaturated dalam makanan berupa faktor utama dalam penurunan konsentrasi kolesterol plasma. Jadi yang polyunsaturated ya, tentu harus lebih banyak ya dibandingkan dengan yang saturated fatty acid, yang asam lemak jenuh. Asam lemak esensial ini memberikan asam lemak eikosanoat yang kemudian diturunkan golongan senyawa yang sering dikenal dengan eikosanoid yang akan membentuk kelompok prostaglandin, trombosan, dan leukotriene. Ini sangat diperlukan, diperlukan oleh tubuh. Prostaglandin dan trombosan merupakan hormon yang disintesis dengan cepat saat diperlukan dan bekerja dekat lokasi sintesis ya. Jadi karena prostaglandin dan trombosan itu untuk membantu proses pembekuan, prostaglandin untuk membantu proses pertahanan ya, seperti misalkan peradangan, inflamasi, sehingga dia bekerjanya dekat dengan lokasi yang bermasalah. Nah, ini prostaglandin modulator aktivasi endothelial sintase, yaitu mengendalikan agregasi trombosit. Jadi termasuk mencegah proses pembekuan ya, sehingga tidak terjadi agregasi trombosit atau penumpukan material darah di dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan penyempitan dan akhirnya menjadi penyumbatan. Menghambat efek hormon diuretik dalam ginjal. Hormon diuretik ADH, kalau dia hormon diuretiknya tinggi maka urin akan ditahan. Leukotriene mempunyai sifat kemotaktik atau kontraktan otot, kemotaksis ya. Kemotaksis itu kontraksi otot menjadi menyempit, mengkerut. Kemotaksis untuk memakan benda-benda asing, menunjukkan bahwa segolongan senyawa ini memainkan peran penting dalam reaksi alergi. Kemotaksis, jadi kalau misalkan ada suatu antigen masuk ke tubuh, maka akan dilakukan kemotaksis ini supaya tidak menyebar. Maka pada orang yang alergi misalkan dibentuk ya, reaksi itu dibentuk sehingga terjadilah misalkan bentol-bentol dan sebagainya, atau reaksi inflamasi sebagai indikator seseorang mengalami masalah atau tidak tahan terhadap sesuatu. Dengan aneka ragam proporsi berbagai asam lemak dan jenuh ganda di dalam makanan atau diet, hingga senyawa eikosanoid yang disintesis bisa diurai sehingga memberikan petunjuk bahwa kita mempengaruhi perjalanan penyakit. Jadi ini karena ada senyawa eikosanoid yang memberikan informasi terjadinya reaksi alergi, jadi perjalanan penyakit juga bisa dilihat dengan indikator misalkan seseorang yang alergi terhadap diet tertentu. Contoh misalkan dia tidak tahan terhadap seafood ya, makanan laut ya, maka yang akan mengidentifikasi itu adalah senyawa lemak eikosanoid tadi ya, yang akan membentuk reaksi-reaksi alergi sehingga ketahuan bahwa seseorang tidak tahan terhadap diet tertentu. Jadi ini sangat dibutuhkan ya, yang tadi prostaglandin ya. Nah, kemudian ini lemak yang berikatan dengan protein ya. Ada lipoprotein. Ini teridentifikasi menjadi 4 kelompok. Ada kilomikron dari khusus ya. Lipoprotein, ada yang very low density lipoprotein ya, atau pre-beta lipoprotein, ada lipoprotein dengan low density lipoprotein ya, yang memperlihatkan tahap akhirnya dalam katabolisme very low density lipoprotein. Dan ada yang lipoprotein dengan densitas tinggi, yaitu
high density lipoprotein yang terlibat dalam metabolisme very low density lipoprotein, kilomikron, dan kolesterol. Jadi ada 4 kelompok lipoprotein yang ada di plasma, yaitu kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL. Fungsi hati dalam metabolisme lemak secara umum, hati merupakan pusat metabolisme semua jenis makanan, yaitu baik makanan maupun zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, seperti misalkan makanan, jenis makanan apapun itu masuk ke dalam hati, termasuk obat dinetralisir atau dibuang sehingga dia melalui kepar. Pada metabolisme lipid hati memiliki peran sebagai penghasil very low density, ya, selagi pengangkut triacylglycerol dari hati ke jaringan luar. Jadi memang pada saat melakukan metabolisme lemak, maka akan dihasilkan juga very low density yang 4 kelompok tadi, ya, yang 3 terutama, ya, karena yang kilomikron itu tidak masuk ke hati dulu, tetapi masuk ke dalam getah lim, ya, getah lim. Jadi ada very low density, low density, dan high density. Kemudian ketogenesis. Ketogenesis itu peningkatan oksidasi asam lemak sebagai ciri khas kelaparan. Jadi kalau pada pasien-pasien yang glukosanya tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa dirubah menjadi glikogen, yang nantinya sebagai bahan dasar untuk metabolisme energi, ya, contohnya pada pasien dengan diabetes, pada pasien yang kelaparan, maka akan digunakan energi yang berasal dari asam lemak, ya, sehingga oksidasi asam lemak akan meningkat, ya, sehingga akan diproduksi benda-benda keton oleh hati, sehingga terjadilah yang dikatakan ketosis. Dan benda-benda keton ini akan bersifat asam. Apabila ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan terjadi yang dikatakan ketoasidosis. Karena gluconeogenesis bergantung pada oksidasi asam lemak akan menyebabkan hipoglikemi. Jadi pada kondisi-kondisi yang orang yang kekurangan makan atau makannya cukup tetapi tidak bisa digunakan untuk sebagai sumber energi, maka energi yang diperoleh akan mengambil dari benda-benda atau dari asam lemak. Ya, dari asam lemak sehingga terjadilah ketosis atau asidosis. Dan peristiwa ini terjadi berbagai keadaan efisiensi karnitin, enzim esensial, dan ada oksidasi lemak atau inhibisi oksidasi asam lemak oleh sejumlah racun seperti hipoglisi. Tadi bisa terjadi juga bukan karena nggak ada glukosa, namun tadi pada saat tidak ada karnitin, sehingga lemak yang ada tidak bisa dibawa ke mitokondria, sehingga tidak bisa terjadi oksidasi asam lemak, sehingga tadi hasil koenzim A tidak bisa masuk ke dalam, sehingga tidak bisa diperoleh asetil koenzim A yang sebagai bahan dasar untuk energi, yaitu yang terjadi, ya. Nah, ini metabolisme kolesterol. Jadi kolesterol yang berasal dari lemak itu juga bisa disintesis untuk membentuk bentuk kolesterol lain. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu di dalam 5 tahap. Mevalonat disintesis dari asetil-CoA. Unit isoprenik dibentuk dari mevalonat melalui pelepasan CO2. 6 unit isoprenoid
kegiatan kondensasi yang membentuk senyawa antara lain squalene. Nah, squalene menghasilkan senyawa steroid induk atau lanosterol. Kolesterol dibentuk dari lanosterol setelah melewati beberapa tahap termasuk pelepasan gugus metil. Jadi proses untuk membentuk kolesterol itu memerlukan 5 tahapan ya, 5 tahapan. Dan itu berasal dari asam lemak. Kemudian kolesterol bebas dikeluarkan dari jaringan oleh HDL dan kemudian diangkut ke dalam hati untuk diubah menjadi asam tedu dulu. Yang sudah dibawa oleh HDL dan masuk ke dalam hati. Kalau berlebihan itu akan dirubah menjadi garam-garam. Kemudian pembuluh dan bila terjadi penyumbatan pada pembuluh darah dapat mengakibatkan aterosklerosis. Jadi ini kalau banyak sekali metabolisme kolesterol, maka dia juga akan yang dibuang juga banyak ya melalui kantong empedu dan itu akan membentuk suatu batu. Nah ini yang tadi sudah Ibu jelaskan dari asetil koenzim A ya yang dilakukan prosesnya di dalam mitokondria ya, kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat ya, dan ini akan membentuk energi ya. Nah ini adalah 12 molekul ATP yang terbentuk pada setiap putaran siklus sitrat. Nah ini enzimnya ini adalah produksi fosfat yang dilepaskan pada setiap tahapan ya, sehingga terbentuklah 12 molekul ATP. Nah itu untuk asam metabolisme lemak. Ingin didiskusikan sebelum kita lanjut ke metabolisme protein. Ya, kita lanjut ke metabolisme protein ya, dan asam amino. Jadi asam amino kita ada 20 macam. Yang 10 itu asam amino esensial. Ini harus diperoleh dari luar karena tubuh tidak bisa membentuk sendiri. Nah, asam amino yang 10 lagi adalah asam amino yang dibentuk sendiri oleh tubuh, yang bahannya adalah dari asam amino esensial. Nah, ini intidin, isolisin, mitoin, alamin, treonin, triptofan, dan valin. Kalau yang non-esensial adalah alanin, aspargin, aspartat, sistein, glutamat, hidroksiprolin, hidroksilin, prolin, serin, dan tirosin. Nah ini ke-20 asam amino yang diperlukan oleh tubuh. Protein itu apa? Protein itu adalah utama atau artinya pertama ya, baik pada hewan maupun manusia, karena struktur daripada tubuh manusia itu merupakan komponen yang paling penting atau sangat penting itu adalah protein. Jadi pembentuk otot, pembentuk tulang, pokoknya intinya pembentuk sel gitu ya, itu protein. Nah kalau pembentuk sel protein berarti pembentuk jaringan juga protein. Beberapa zat yang sangat penting sebagai protein yaitu enzim dan hormon. Jadi unsur protein yang sangat penting itu adalah enzim dan hormon. Karena semua aktivitas tubuh kita itu akan didukung oleh enzim dan hormon. Sehingga kalau nggak ada protein, enzim dan hormon juga kurang, maka aktivitas sel juga akan terganggu.
Protein dibentuk dari ikatan beberapa asam amino dengan rantai panjang dan mempunyai bobot molekul yang besar dari 5.000 sampai jutaan. Ini penggolongan protein, ada protein sederhana, terdiri hanya molekul-molekul asam amino, protein gabungan yaitu protein yang terdiri atas protein dan gugus protein. Contoh misalkan prostetik terdiri dari karbohidrat, lipid atau asam nukleat seperti mukoprotein, lipoprotein, lecitin, ya, nukleoprotein itu merupakan gabungan protein dengan karbohidrat dengan lemak ya dengan asam nukleus yang ada pada inti sel. Berdasarkan bentuk protein dapat dibagi menjadi protein fiber yang terdiri dari beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu dengan lain oleh beberapa ikatan silang hingga membuat suatu serat. Contoh protein fiber itu konfigurasi alpha helix pada keratin, ya pada bulu domba, rambut, ya kuku itu kan konfigurasi alpha helix. Itu protein fiber. Kemudian lembaran terikat paralel, antiparalel seperti sutra alam. Terus helix triple pada kolagen terdapat pada jaringan ikat. Dengan sifat umumnya tidak larut air dan sukar diuraikan oleh enzim. Kemudian protein globuler berbentuk bulat atau elips yang terdiri dari rantai polipeptida yang terlipat, ya, yang umumnya gugus R polar pada bagian luar, sedangkan gugus R hidrofobik pada sebelah dalam. Jadi ada yang larut air, ada yang air. Protein ini bersifat larut air, asam, basa, dan etanol. Beberapa yang termasuk adalah albumin, globulin, histon, dan protamin. Jadi kalau albumin, globulin, histon, protamin itu larut air. Jadi dia ada di dalam darah, ya, bersama-sama dengan darah atau membentuk plasma. Kemudian nukleoprotein. Ya. Nukleoprotein itu merupakan asam nukleat. Jadi inti daripada sel. Jadi di dalam sel ada organel sel, kemudian yang paling dalamnya adalah inti sel. Inti sel atau ada dua, ada DNA dan RNA. Ya. Kalau DNA deoksiribonukleoksid atau asam deoksiribonukleik dan RNA ribonukleik asid. Dalam nukleoprotein, molekul asam nukleat yang terpasang sebagai polimer protein tetapi menjadi monomer bukan asam amino melainkan nukleotida. Nukleotida terdiri dari nukleosida yang mengikat asam fosfat dan nukleosida terdiri dari pentosa, deoksiribosa atau ribosa. Jadi di dalam inti sel itu ada deoksiribosa dan ribosa RNA yang mengikat satu basa derivat purin atau pirimidin. Jadi apabila suatu nukleoprotein dihidrolisis, maka akan menghasilkan protein asam fosfat, pentosa, basa purin, serta pirimidin. Jadi kalau satu sel itu dihidrolisis atau dihancurkan, maka di dalamnya itu ada protein, ada asam fosfat, ada pentosa, dan ada basa purin serta pirimidin. Nah, itu yang ada di dalam satu sel, ya. Nah, kemudian purin dan pirimidin ini juga perlu di metabolisme karena sel-sel
makanan yang kita makan itu kan selalu mengandung sel. Di dalam sel itu selalu ada intinya. Dalam inti selnya ada purin dan pirimidin. Sehingga itu sebetulnya kita tidak butuhkan, tetapi karena dia masuk ke dalam sistem cerna dan dia masuk ke dalam sel saluran darah, maka itu harus dilakukan metabolisme. Kecuali protozoa yang bersifat parasitik, semua bentuk dan kehidupan akan membiosintesis nukleotida purin dan pirimidin yang bukan unsur esensial dalam diet manusia. Jadi sebetulnya kita tidak butuh purin dan pirimidin. Namun karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu berasal dari makhluk hidup dan makhluk hidup selalu ada inti selnya, maka secara tidak langsung kita tetap harus mencerna daripada purin dan pirimidin. Asam nukleat dalam makanan akan diuraikan dalam GI tract menjadi purin dan pirimidin. Kecepatan biosintesis purin dan pirimidin akan dikendalikan oleh mekanisme intrasel yang mengindra serta mengatur secara efektif ukuran depot senyawa antara bagi sintesis nukleat. Jadi manusia akan melakukan biosintesis purin dan pirimidin dalam asam nukleat jaringan dengan ATP, NAD+, atau enzim A dan lain-lain dari senyawa antara amfibolik. Jadi dalam proses metabolisme itu tentunya ada berbagai hal yang dilakukan bersama-sama, termasuk adalah melakukan metabolisme purin dan pirimidin. Bagaimana caranya? Purin sebagai nukleotida purin memiliki fungsi tambahan sebagai prekursor asam urat. Jadi bahan dasar asam urat ini adalah purin yang berasal dari nukleotida atau nukleus yang kita konsumsi. Ada 3 proses yang berkontribusi pada biosintesis nukleotida purin, yaitu sintesis dari senyawa antara amfibolik, fosforilase protein, dan fosforilase nukleotida purin. Nah, yang menjadi permasalahan bahwa metabolisme purin itu nanti akan menghasilkan asam urat, sehingga ini adalah merupakan tolok ukur adanya penambahan asupan protein. Apabila produk asam urat akan nampak sebagai hasil akhir. Jadi kalau asam urat meningkat, itu sebagai tanda bahwa seseorang itu terlalu banyak mengkonsumsi protein. Karena di dalam protein itu ada inti selnya. Kristal urat merupakan petunjuk diagnosis untuk penyakit Gout, yaitu kelainan metabolik pada metabolisme purin. Nah ini, apabila seseorang yang mengalami gangguan metabolisme purin, maka akan mengalami gejala atau penyakit ini sindrom Lesch-Nyhan, ya, penyakit von Gilke, hiperuremia, ya ini kekurangan enzim yang bermasalah. Enzim hipoxantin guanin fosforibosil transferase. Ini Van von Gilke juga defisiensi glukosa 6 fosfatase. Terus hiperuremia akibat kurang santin oksigenase. Nah ini adalah penyakit-penyakit yang muncul apabila seseorang yang mengalami gangguan pada proses metabolisme pirimidin. Kemudian pirimidin. Ini pembentukan dimulai pada pembentukan karbomil fosfat dari glutamin, ATP dan CO2 yang dikatalisasi oleh enzim sitosol karbomil fosfat sintase yang berbeda dengan enzim mitokondria karbomil fosfat sintase yang ini double ya, yang berfungsi dalam sintesis urea. Peningkatan ekskresi asam orotat, urasil dan uradin menyertai defisiensi enzim omitin transkarbamylase yang terdapat pada mitokondria hati. Nah, substrat karbamil fosfat yang kurang terpakai terdapat dalam sitosol dan di sana menstimulasi biosintesis nukleosida pirimidin. Jadi, kalau ada
asam asam urat atau asiduria asam orotat. Ya. Jadi keasaman urin karena asam orotat dengan yang disebabkan keadaan ini akan bertambah kalau penderitanya memakan makanan yang mengandung banyak nitrogen atau mengandung banyak protein. Oh, ternyata udah habis. Oke, itu mungkin untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Silakan apabila ada yang mau didiskusikan.